Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Ireniza dari kelas 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi ke-10 mengenai kerangka pengembangan aplikasi perpustakaan, di mana materi yang dibahas yaitu mengenai software. Dalam permodelan atau cara kita merencanakan suatu pembangunan aplikasi terdiri dari dua pendekatan. Yang pertama ada System Development Lifecycle atau SDLC, dan yang kedua ada Continuous Integration and Continuous Delivery atau CI/CD. Pendekatan yang pertama, SDLC, yaitu merupakan suatu urutan dari beberapa proses secara bertahap dalam merancang dan mengembangkan sistem yang dikenal juga dengan nama Information System Development. Dalam sumber jurnal yang saya baca yang berjudul Implementasi Sistem Institutional Repository Hasil Karya Ilmiah Politeknik Negeri Malang yang ditulis oleh Ahmad Nizam Rifki, bahwa SDLC di dalam pengembangan sebuah sistem informasi memiliki beberapa model sebagaimana diungkapkan oleh Dewanto, di mana model-model ini antara lain terdiri dari yang pertama waterfall model. Model ini merupakan model yang paling populer di antara pendekatan model yang ada di dalam SDLC. Pendekatan ini mengikuti suatu paradigma yang dikenal dengan documentation driver paradigm, di mana dalam proses pengembangan sistem, setiap langkah yang dilakukan akan didokumentasi atau ditulis dalam spesifikasi laporan yang lebih detail. Selanjutnya, model yang kedua adalah spiral model. Model ini merupakan serangkaian putaran dari waterfall model, di mana masing-masing tahap menghasilkan prototipe awal yang mempresentasikan sebagian dari keseluruhan sistem. Lalu model yang ketiga ada rapid application development. Dalam model ini, hal yang ditekankan adalah pembuatan prototipe yang bentuk dan fungsinya serupa dengan produk yang diinginkan, sehingga dapat dilakukan pengujian terhadap kegunaannya. Lalu model yang keempat adalah build and fix model. Model ini merupakan metode yang paling kasar karena sistem atau produk yang akan dibuat tidak memiliki spesifikasi atau ide rancangan. Lalu selanjutnya ada model joint application development. Model ini melakukan pengembangan setiap software melalui serangkaian pembangunan yang selalu bertambah atau disebut juga dengan increment. Selanjutnya ada model synchronize and stabilize model. Model ini merupakan jenis model incremental yang memungkinkan beberapa tim bekerja secara paralel. Pada saat penyelesaian program, biasanya setiap developer melakukan testing dalam berbagai metode dengan menstabilkan pengkodingan. Lalu model yang terakhir adalah fountain model. Model ini merupakan siklus hidup berorientasi pada objek, sehingga akan lebih fokus pada bagian-bagian keseluruhan sistem yang dikenal dengan nama subsistem. Selanjutnya, SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari beberapa tahap-tahap. Tahap yang pertama ada tahap analyze. Tentunya pada fase ini kita akan melakukan analisis terhadap aplikasi seperti apa yang akan kita buat dan bagaimana aplikasi ini bekerja. Biasanya fase ini terdiri dari 3 pekerjaan. Yang pertama yaitu merancang workflow atau business logic atau juga disebut dengan algoritma. Selanjutnya merancang wireframe atau komposisi antar muka dari aplikasi. Lalu yang ketiga ada merancang UI, user interface, atau bentuk yang lebih halus dari wireframe. Tahap yang selanjutnya ada desain. Di sini kita mulai masuk ke dalam perancangan. Mulai dari algoritma dan lain-lain, kita detailkan setiap fungsinya. Dan kita rapikan user interface-nya dengan Photoshop atau dengan alat image media lainnya. Tahap yang selanjutnya ada development. Di sini kita membuat codingan dari user interface atau dari desain yang telah kita buat. Lalu tahap selanjutnya ada implement. Ketika kita mulai masuk dan instalasi di server, aplikasi yang sudah kita buat ini mulai berfungsi. Selanjutnya monitoring. Monitoring yaitu ketika aplikasi sudah berfungsi, kita akan masuk ke fase bagaimana kinerja aplikasi ini. Apakah ada kerusakan atau tidak. Jika terdapat kerusakan dan lain-lain, maka akan dicatat dan selanjutnya akan dilanjut ke tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini merupakan tahapan di mana hal-hal yang sudah dicatat dari monitoring tersebut akan kita kumpulkan datanya dan akan kita analisis lebih lanjut. Dan kemudian fase ini merupakan fase yang balik lagi ke tahap awal, yaitu tahap analisis. Selanjutnya kita membahas pendekatan yang kedua yaitu CI/CD atau Continuous Integration and Continuous Delivery. CI/CD merupakan dua konsep berbeda yang saling terkait.
CI sendiri merupakan software yang membantu merapikan perubahan kode sehingga meningkatkan waktu bagi pengembang untuk membuat perubahan dan berkontribusi pada peningkatan perangkat lunak. Sedangkan CD itu sendiri merupakan pengiriman otomatis dari kode lengkap ke lingkungan seperti pengujian dan pengembangan. Pada CI/CD ini juga terdapat fase-fase. Fase yang pertama tentunya kita merencanakan pembangunannya. Fase yang kedua yaitu fase kode. Di sini kita langsung membuat source code-nya. Fase yang ketiga yaitu build. Di build ini kita mulai mengkompilasi source code. Lalu fase yang keempat yaitu test, di mana kita mulai mencoba source code yang telah kita buat di dalam ruang lingkup testing. Lalu yang kelima ada release. Di sini kita membuat versi stabil yang mana bisa dipakai untuk khalayak umum. Selanjutnya deploy. Di deploy kita mulai menginstal beberapa server. Lalu selanjutnya operate. Operate di sini kita mulai mengoperasikannya. Lalu tahap selanjutnya ada memonitor. Monitor di sini kita memonitor bagaimana perjalanan aplikasi tersebut. CI/CD ini pada pengembangan aplikasi modern pendekatannya lebih banyak digunakan ketimbang SDLC. Alasannya yang pertama karena CI/CD ini lebih simple, lalu yang kedua tidak sebesar SDLC karena SDLC cakupannya lebih luas. Jika kita memonitoring seluruh aplikasi, sedangkan di CI/CD kita hanya memonitoring bagian fungsi tertentu saja yang sedang kita kerjakan. Lalu dalam sumber jurnal yang saya baca, sumber jurnal JNT2 volume 8 yang berjudul Survei Dampak Penggunaan Integrasi Berkelanjutan dalam Perusahaan Pengembangan Perangkat Lunak. Di sini ditulis bahwa CI/CD muncul sebagai salah satu penemuan yang terbaik dalam rekayasa perangkat lunak otomatis. Sistem CI/CD ini juga secara otomatis menggabungkan kompilasi pembangunan, pengujian, dan pemasangan perangkat lunak. CI/CD dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang umumnya dilakukan secara otomatis dan terdiri atas langkah-langkah yang saling terhubung. Selain segala bentuk otomatisasi, frekuensi dalam melakukan integrasi juga penting agar tim pengembang dapat segera mendapatkan umpan balik, sehingga dengan CI/CD ini jika terdapat kendala dan kegagalan dapat kita atasi segera. Selanjutnya kita membahas mengenai jenis-jenis aplikasi. Di dalam jenis-jenis aplikasi ini terdapat yang pertama ada desktop, yang kedua ada mobile app, dan yang ketiga ada web-based. Dari desktop ini desktop ini contohnya seperti Steam, Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lain-lain. Selanjutnya ada aplikasi mobile app. Mobile app merupakan aplikasi yang ada di handphone kita. Bisa berupa Android atau juga iOS. Selanjutnya aplikasi yang ketiga ada web-based. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang bekerja dalam antarmuka web, contohnya seperti Slims. Lalu terakhir ada desain. Desain di sini kita akan membahas mengenai arsitektur models yang terdiri dari monolitik dan microservice. Di monolitik ini merupakan aplikasi yang dikembangkan dan dideploy sebagai satu entitas, atau kesimpulannya beberapa aplikasi digabungkan dalam satu bundel paket. Kemudian pendekatan monolitik ini bekerja dengan baik untuk banyak organisasi juga aplikasi. Hal ini mengakibatkan ketika suatu aplikasi monolitik berkembang menjadi sangat besar dan kompleks, akan menjadi sangat sulit untuk proses pengembangan lanjutan, pengujian, perbaikan, dan deployment. Contohnya seperti ketika kita sedang proses maintenance terhadap teknologi baru, hal ini akan mengakibatkan seluruh sistem menjadi terganggu dan perlu maintenance secara keseluruhan. Dan jika terjadi kesalahan dalam satu sistem aplikasi, maka perlu perbaikan secara keseluruhan aplikasi yang terkait dengan permasalahan yang ditimbulkan. Namun microservice menjadi semakin populer di kalangan organisasi yang membutuhkan kelincahan dan skalabilitas yang lebih besar. Karena microservice ini merupakan sistem informasi yang dirancang untuk terdistribusi dan menyediakan layanan secara lebih fokus dan spesifik. Dengan pendekatan ini, suatu sistem informasi akan terdiri dari beberapa servis yang dapat dikelola dan didistribusikan secara independen. Hal ini akan lebih memudahkan sistem untuk beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan. Kemudian hubungannya arsitektur model ini, ketika kita menggunakan ikatan monolitik, biasanya arsitektur monolitik memakai pendekatan SDLC. Sedangkan ketika kita memakai microservice, biasanya memakai pendekatan CI/CD. Sekian review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.